Ramingkuh itu sebenarnya pantang mundur. Dia tidak takut menghadapi apapun, walaupun sebenarnya tidak ada manusia itu tidak pernah punya rasa takut. Tapi ini mengajarkan bahwa jangan untuk mencapai sesuatu, empat ini yang pertama adalah menyatukan tekad atas izin Tuhan Allah, kemudian greget apa upaya nyatamu, ya kan, kemudian sengguh itu dengan satu ketangguhan yang luar biasa. Orang mingkuh itu jangan takut menghadapi apapun selama kita di jalan yang benar. Nah ini kan untuk belajar menari, tapi ini ternyata kemudian menjadi jalan hidup. Jadi intinya semua yang ada konten dan elemen-elemen yang ada di kesenian itu sebenarnya adalah intisari dari sisi seluruh elemen hidup masyarakat yang tertata di Jawa terutama. Jadi melalui pembelajaran kesenian kita bisa belajar hidup seluruhnya, dari aspek sosial sampai horizontal dan vertikal itu ada semua di situ. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang, sehingga orang dengan belajar menari saja, belajar menabuh gamelan, dia otomatis belajar hidup dari seluruh elemen yang ada. Itu yang luar biasa. Itu kan kesenian tari Jawa, Mas? Iya, karena kan tadi kita cerita-cerita bagaimana pengalaman awak di dalam belajar tari Jawa. Kan setelah Mas lah dari Jogja merantau kemari, berinteraksi dengan kebudayaan, kesenian yang tempatan di sini di Sumatera Utara, di Medan. Kalau dari yang Mas tengok-tengok gitu dengan kesenian tempatan yang ada di sini, ada nggak yang mirip-mirip yang kayak konsep kesenian Jawa tadi itu? Ya, ini salah satu yang terus menjadi tolok ukur di dalam pembelajaran di kesenian Jawa itu, bahwa tidak ada titik henti di dalam sebuah pembelajaran, bahwa dia telah lulus gitu. Kalau di dalam filosofi pembelajarannya itu sendiri, itu kan tataran hanya sekedar tataran formal saja, tingkatan tahapan. Padahal kalau kita belajar itu tak ada hentinya, makin kita mencari makin kita merasa kurang. Nah, memang ketika awak di sini kan itu terbawa etos belajar itu, terbawa. Jadi kenapa kemudian ketika tinggal di sini awak mencintai betul kesenian tempatan di sini? Karena faktor juga bahwa aku harus belajar supaya tahu. Jadi kalau ditanya tentang itu memang lama sudah menemukan, walaupun ternyata apa yang kutemukan itu belum pernah ada yang menolaknya gitu. Misalnya gini ya, bagaimana kemudian awak menemukan intisari dari tortor sebenarnya apa? Bagi awak tortor itu simbol apa ya? Simbol bukan peradaban ya, tapi adalah sebuah ukuran kesantunan masyarakat Batak yang memiliki produk budaya Manortor. Bukan semacam pemujaan.
termasuk di dalamnya. Oh. Maksudnya begini, oke, kalau kita sebenarnya kan kalau kita bicara Manortor sebagai pemujaan atau kepada debata kepada Tuhan, itu betul salah satunya. Saya dari ini aja, saya tanyakan dulu karakter suku Batak itu yang mirip dengan suku lain di Indonesia mana? Toraja, Dayak, mana lagi? Papua, Kalimantan, Dayak, Papua, Toraja, Nias, mirip kan? Ya. Karakternya keras, kuat, tangguh. Di antara itu yang kita sebut, punya nggak tarian perang? Di Batak nggak punya ya? Kalau di Nias ada. Dayak ada. Papua ada. Toraja ada. Batak ada, Tortor. Nggak ada. di Batak Kayaknya nggak ada. ada kayaknya Mas. Kan aneh. Karakter masyarakatnya mirip, tapi di dunia apa yang disebut Tortor sebagai tarian, nggak ada tarian perang. Nah itu kenapa tuh? Karena sebenarnya Tortor itu mewakili kesantunan, bukan mewakili keberingasan. Satu, Tortor itu jelas mewakili hubungan vertikal dan horizontal. Manortor itu jalan hidup dalam bentuk satu, seperti yang saya bilang, orang berdoa dengan Manortor kan. Tapi juga kalau kita bicaralah di dalam satu serangkaian tata adat kan gitu. Ya, kita menghormati hula-hula Manortor kan? Ya. Mangale Boru Betul. Manortor juga kan? Kita menyambut tamu Manortor juga kan? Tapi Tortor sekarang udah beda loh, Mas. Bukan, kita kan bicara dulu bukan bentuk fisiknya, tapi ya. bicara bagaimana filosofi itu. Jadi kenapa Manortor itu adalah bagaimana konsep manusia itu berhubungan dengan ketuhanan, dengan keilahian dan penghormatan atas manusia lain. Dengan Manortor kita bisa menghormati orang lain, bisa mengasihi orang lain, mencintai orang lain. Dengan Manortor di setiap itu sangat, ketika masyarakat Batak meninggalkan Tortor di dalam hatinya, maka itu semua akan terlepas loh. Tidak bisa lagi menghormati orang lain, tidak bisa lagi mencintai orang lain, dan mungkin melupakan sisi keilahian. Karena lewat Manortor itu jelas dalam bentuk hubungan sosial dan hubungan vertikal. Nah, di situ yang gue temukan bagaimana pembentukan karakter itu semestinya. Kenapa? Ketika konsep ini gue sampaikan ke banyak orang, itu yang pertama dia akan begini. Jadi seperti itu ya. Dan belum ada penolakan atas itu. Karena memang senyatanya di dalam bentuk formalnya, di dalam bentuk perilaku dan di dalam bentuk hubungan itu semua nyata lewat Tortor. Makanya kalau tadi bilang bahwa sekarang Tortor zaman sekarang berbeda, iya berbeda karena konsepnya ketika Manortor itu sebagai jalan hidup atau Manortor itu sebagai bagian sebuah art atau seni budaya, seni pertunjukan misalnya. Persoalannya tadi kan kalau Mas sudah menceritakan bagaimana tari Jawa itu sampai bisa mengubah hidup, nah persoalannya kan itu tetap sampai sekarang. Iya. Nah kan di kita Batak ini saya pikir udah agak melenceng gitu loh. Nah kalau persoalan melenceng atau tidaknya itu karena banyak faktor saya pikir ya. Yang harusnya kita upayakanlah kemudian kalau kita mau memberikan satu wacana bagaimana pentingnya seni budaya itu di dalam pola-pola pembentukan karakter, ya hal-hal yang seperti ini ya diwacanakan gitu. Ketika pemiliknya sendiri nggak memahami itu, bagaimana dia bisa itu dia mengaplikasikan dalam dirinya? Kan
banyak yang ketika saya sampaikan itu baru paham dan tidak menentang itu. Oh, itu sisi baiknya. Dan memang kalau saya pribadi melihat itulah satu-satunya wujud, salah satu wujud bagaimana ukuran kesantunan orang Batak. Kalau tarian-tarian sekarang itu kan ada pengaruh dunia pendidikan, pengaruh kebutuhan seni pertunjukan kan yang membuat tortor itu ya harus dikembangkan lah geraknya. Kemudian karena edukasi dan pendidikan harus dibakukan lah geraknya kan gitu. Iya, tapi kan yang kita bicarakan tadi kan bagaimana sebuah kebudayaan, seni bisa membentuk karakter. Ya. Nah, di sini orang Batak udah lari dong kalau kayak gitu. Ya persoalan lari atau tidaknya lihat dulu lah apakah memang betul sudah lari. Gimana kau? Kalau yang kayak Mas bilang tadi kan soal kreasi dari pendidikan, ada inovasi-inovasi terhadap tortor, itu kan terjadi mungkin ya saat tortor itu dibawa keluar dari adat gitu. Iya, difungsikan sebagai sebuah seni pertunjukan. Iya, itu. Karena kan mungkin filosofi tadi kan, Mas, itu terbentuk dan jadi way of life. Itu kan ketika dia di tataran adat lah mungkin di awal-awal gitu kan. Iya, mungkin ya. Mas bilang tadi kita nyambut hula-hula, manontor gitu kan. Iya, mungkin setelah hula-hula atau tulang ngasih ulos ke bolunya gitu ya. Manortor kan gitu. Iya, mungkin dulunya seperti itu memang gitu loh. Nah, persoalannya gini tuh lah. Harusnya ini tugas dari kan Batak ini banyak nih punguan-punguan marga. Ya. Setiap marga ada punguan kan. Nah, mestinya ini kontribusi punguan marga itu tugas punguan marga ini menghidupkan kembali filosofi tortor ini. Nah, terasa gitu. Betul. Jadi pun seperti ini. Ketika sebagai individu filosofi pembelajaran kesenian Jawa itu membentuk individuku di dalam menjalani hidup. Nah, filosofi tortor ini melengkapi dia sebagai makhluk sosial. Kan unik. Ini kan individu tadi, bagaimana aku harus tangguh, bagaimana harus menyatu dengan Tuhan kan gitu. Itu yang Mas bawa dari pengalaman di Jawa. Lalu di sini kalau tataran sempurna menjadi terlalu naif kita ya. Karena proses belajar nggak berhenti. Nah, dilengkapi lah ini dengan aspek sosialnya. Kan gitu. Artinya ketika saya gabungkan filosofi antara Jawa dan Batak, aku menjadi manusia ideal. Kira-kira seperti itu loh, Le. Dan memang betul, awak rasakan betul bagaimana belajar kesenian itu ternyata menjadi way of life gitu. Dan sekarang ketika aku memahami tortor, melengkapi way of life gitu. Aku harus menghormati orang lain, aku harus menyayangi orang lain yang di bawahku gitu. Tanpa melupakan Tuhan kan, kalau kita bicara idealnya seperti itu. Betul. Bicara sok kan gitu. Tapi itu nyata. Ada kultur sok nggak pertama? Kalau sok pastilah. Karena perbedaan tortor begini gitu loh. Wah itu, kalau sok itu jelas sok. Misalnya di satu forum seminar kan, yang dulu waktu masih di Jawa. Di disipliner ada penangkap atau penanya kan yang menanyakan seperti ini, misalnya ya, selamat sore, izinkan saya nama ini, menurut saya begini loh, bla 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 bla. Seminar pertama kali awak di USU MSPI dulu, Masyarakat Seni Pertunjukan di Indonesia. Kalau dulu, tapi itu unik ya, cuma sok aja kan gitu ngomongnya gini. Begitu seminar di Medan gitu kan, terkejut karena tiba-tiba ada penanggap begitu berdiri, set, nama saya ini sampai kemudian pada titik, Anda sudah berbuat apa sehingga memuncul terkejut. Tapi kemudian sekarang
kuning mati gitu. Artinya itu kan cuma sebuah gaya, sebuah ekspresi, ya. sebuah bentuk ekspresi yang berbeda ketika masih di Jogja orang ngomong menurut saya sebenarnya begini loh, kurang cocok loh. Tapi ini langsung nggak bisa lah itu dipakai gitu. Itu ada nggak hubungannya dengan pembentukan karakter dari budaya ini? Kalau itu Kalau tadi kan kalau Mas Arson bilang bahwa tortor itu kesantunan, kesopanan, kan begitu. Itu seharusnya kan karakternya terbentuk seperti itu. Nah, ternyata setelah Mas Arson bilang barusan ada yang begitu langsung bertanya, apa sih yang sudah kau buat? Nah, itu kan menjadi aneh sebenarnya. Nggak perlu dipertanyakan masalah gitu kan, iya kan? enggak, berbeda gini lah. Ukuran kesantunan itu kan berbeda-beda di setiap daerah. Yang penting isinya. Maksud saya, kalau menurut Mas Harson, ini kita katakan filosofi lah. Iya, betul. Daripada tortor itu adalah kesantunan, kan begitu. Iya. Yang tadi santun, betul. yang bertanya itu santun nggak? Loh, dalam pengertian begini, gaya berkomunikasi di setiap Loh, karakter. dari pertanyaannya kan udah salah. Apa sudah bukan pada konteksnya lagi Tidak, bertanya? Le. Kalau kita dari ukuran Jawa, itu yang nggak santun. Nah itu dia. Tapi kalau dari ukuran Medan, hal yang itu biasa. hal yang biasa. Kalau dia istilahnya keras berbicara atau menunjuk, oke lah, ciri khas Medan. Ini Medan, Bu. Iya. Kan begitu. Tapi bahasanya itu kan bukan nggak konteks lagi dengan yang diseminarkan.